Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube Baitul Hikmah Sukoharjo, dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa untuk melaksanakan suatu kajian yang insya Allah kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya akan mengambil tema Arba'una haditsan fi ta'zimi qadris shalah. Kita akan membahas 40 hadis yang berkaitan dengan mengagungkan sholat. Semoga kajian yang kita bahas pada setiap sesi nanti akan membawa manfaat pada diri kita semua, khususnya berkaitan dengan kualitas sholat kita, agar nantinya setiap kita melaksanakan sholat kita penuh dengan kekhusyuan dan sholat kita penuh berkualitas. Baik, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, jamaah kajian Ma'had Baitul Hikmah, pada kesempatan kali ini sebagai muqaddimah kita akan membahas tentang tazkiyatun nafas sebagai pengantar sebelum kita membahas tentang arba'una haditsan fi ta'zimi qadri shalah, ya, 40 hadis yang berkaitan dengan pengagungan sholat. Tazkiyatun nafas, atau yang kita kenal dengan pensucian jiwa atau pembersihan jiwa, ini terdiri dari dua kalimat. Yang pertama tazkiyah, yang artinya penyucian atau pembersihan. Kemudian yang kedua adalah nafas, jamak dari nafas jamaknya adalah nufus atau anfus. Maka tazkiyatun nafas, ya, artinya adalah penyucian atau pembersihan jiwa. Yang pada dasarnya tazkiyatun nafas ini seseorang melakukan dua hal. Yang pertama adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk atau sifat-sifat yang tercela, ya, dari kekufuran, kemudian nifak, kemudian riya, hasad, sombong, pemarah, rakus, suka memperturutkan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Nah, pembersihan jiwa ini yang dikenal dengan takhalli, yaitu mengkosongkan, membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian yang kedua adalah menghias jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji, ya, menghias jiwa dengan kejujuran, dengan keikhlasan, ya, dengan rasa syukur, kemudian sabar, ya, ridho, dan lain sebagainya, atau yang dikenal dengan istilah tahalli. Nah, tazkiyatun nufus ini memiliki dua hal. Pertama, takhalli, yaitu mengkosongkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian yang kedua, tahalli, yaitu menghias jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang selalu dibebaskan dari sifat-sifat tercela, dan hati yang selalu dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyil qalbu. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Namun apabila segumpal daging itu rusak,
maka rusak pula lah seluruh jasadnya. Perhatikanlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka penting sekali perkara pembersihan jiwa, pembersihan hati ini, sehingga nantinya saat kita menjalankan sholat, betul-betul kita sudah siap, hati kita sudah bersih dari sifat-sifat tercela, dan hati kita sudah terhias dengan sifat-sifat terpuji, sehingga saat kita menjalankan sholat, sholat kita penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan ketawadhuan, penuh dengan pengharapan, dan penuh dengan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Baitul Hikmah Sukoharjo, para pemirsa channel YouTube Baitul Hikmah Sukoharjo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula lah pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula lah pasukannya. Maka inilah pentingnya kita semua menguatkan bagaimana agar hati kita selalu bersih dari sifat-sifat tercela dan selalu terhias dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Nah, salah satu sisi ajaran agama yang tidak boleh terlupakan adalah tazkiyatun nufus. Sebelum kita mempelajari banyak hal, melakukan banyak hal, maka yang paling penting harus kita siapkan adalah mengkondisikan hati kita, selalu mengikhlaskan hati kita, dan selalu membersihkan jiwa kita. Ya, dalam sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang bertasawuf atau membersihkan jiwa, mentazkiyah nafas, mentazkiyah dirinya tanpa fikih, maka khawatir akan terjerumus ke dalam zindik. Dan barang siapa yang memahami fikih tanpa ada tazkiyatun nafas atau tanpa ada tasawuf, maka khawatir ia akan menjadi fasik. Dan barang siapa yang mengamalkan keduanya, fikihnya dipelajari, tazkiyatun nafasnya dipelajari, faqad tahaqqaqa, maka dia telah mencapai hakikat. Meskipun penisbatan ucapan ini kepada Imam Malik masih diperselisihkan, akan tetapi maknanya memang sangat benar. Orang harus seimbang dalam mempelajari fikih dengan mempelajari tazkiyatun nafas, sehingga setiap amal yang dilakukan berlandaskan dengan keikhlasan, berlandaskan dengan niat yang baik, berlandaskan dengan kejujuran, dan lain sebagainya. Maka kaum muslimin, para pemirsa Baitul Hikmah Sukoharjo, channel YouTube Baitul Hikmah Sukoharjo, mari bersama-sama kita berusaha untuk selalu membersihkan hati kita, selalu menguatkan niat kita, selalu mengikhlaskan setiap amal kita. Semoga setiap amal yang hendak kita lakukan selalu bernilai dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus lagi tentang sholat. Semoga sholat kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, namun sholat menjadi kebutuhan kita. Sholat menjadi hiasan hidup kita. Dan sholat menjadi hiburan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga muqaddimah ini memberikan manfaat untuk diri kami pribadi dan juga untuk kaum muslimin, para pemirsa channel YouTube Baitul Hikmah Sukoharjo, dan juga jamaah kajian Ma'had Baitul Hikmah dimanapun berada. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan kita untuk berupaya membersihkan jiwa kita. Allahumma ati nufusana taqwaha
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.